Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rencana evakuasi ke Kiev. Doain mudah-mudahan selamat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rencana evakuasi ke Kiev. Doain mudah-mudahan selamat semua. Hari ini tanggal berapa ini hari ini? 15 kalau nggak salah. Tanggal 15. 15 Maret 2022. Nah, itu nelpon siapa dia tuh? Halo. Minum dulu. Kalau terasa ini aja. Istirahat sebentar 20 menit. Ini mobil kita. Iya, dikasih tau nggak betah. Lebar kali dong lo. Hilap lo. Tarik nggak pakai kuping apa? Udah, nggak ada kuping. Rian di dalam aja. Rian Selamat siang pemirsa Tribun Medan. Saya Satya melaporkan dari Kota Binjai. Nah, saat ini saya sedang berada di tepatnya di kilometer 19 Jalan Soekarno-Hatta. Nah, saya berada di salah satu warga Indonesia yang berada di Ukraina saat invasi Ukraina dan Rusia terjadi. Nah, ini adalah salah satu korban selamat ataupun warga Indonesia yang berhasil keluar dari Ukraina saat perang terjadi. Nah, ini adalah salah satu orang Indonesia, warga Indonesia yang selamat, yang berhasil keluar dari saat invasi Ukraina dan Rusia terjadi. Bang bisa perkenalkan sih Bang, siapa nama gitu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar. Saya berasal dari Binjai, tepatnya di Sumatera Utara, Binjai. Saya terakhir keluar dari Ukraina itu tanggal 17 Maret, itu tepatnya invasi Ukraina yang kedua, invasi Rusia di Ukraina yang ke-22 hari. Saya tinggal di Chernihiv, Ukraina bagian utara. Datang ke Ukraina untuk apa sih sebelumnya Bang? Saya bekerja di sana. Kebetulan saya itu penanggung jawab quality produk di perusahaan plastik PT Karapan itu di Ukraina. Dan gimana sih Bang saat itu? Bagaimana mengetahui adanya invasi antara Ukraina dengan Rusia Bang saat itu? Sebelumnya ini mendadak ya Bang ya. Sebetulnya kita invasi itu terjadi invasi itu pun kita nggak menduga sama sekali, karena keadaan waktu itu kita di sana pun normal aja, kegiatan ekonomi biasa. Saya juga koordinasi dengan kedutaan. Kalau invasi itu sebenarnya belum jelas gitu, belum pasti. Jadi di saat pagi-pagi itu sekitar tanggal 24 Februari subuh itu ketika saya bangun pagi itu saya lihat di YouTube berita invasi dari Presiden Putin. Nah, setelah dia mengumumkan invasi, langsunglah itu keadaan itu udah suara serangan rudal jelajah dari Belarus menuju Kiev itu melewati Chernihiv, itu udah terdengar tuh dum itu udah mulai terdengar. Disitulah baru saya sadar kalau itu namanya perang gitu. Saat itu ada berapa sih yang bekerja di sana Bang, khususnya warga Indonesia gitu? Khususnya kita warga Indonesia ada 9 orang Bang. Semuanya asalnya yang 6 dari Binjai, 3 dari Langkat. Itu orang Indonesia yang sama saya. Yang di satu tempat pekerjaan. Iya. Nah, setelah mengetahui adanya invasi, apa yang dilakukan sih sebenarnya Bang? Karena kan tidak ada bentuk pertolongan ataupun bagaimana saat darurat pertama kali, begitu bukan begitu Bang? Ya jadi waktu pertama kali invasi itu kita pun sebetulnya masih bingung harus apa yang harus dilakukan. Kita koordinasi juga dengan orang KBRI, mereka mengupayakan untuk evakuasi.
Tapi memang saat itu kita mau dievakuasi nggak bisa karena jalan yang mau kita lalui menuju ibu kota Kiev itu menjadi jalur utama serangan Rusia ke Kiev dari Belarus. Jadi jalan itu setiap hari ada kontak senjata, terjadi pertempuran. Kita itu yang harus kita lalui, jadi nggak bisa kita menuju Kiev. Sementara jalur evakuasi itu dari awal tuh memang dari Kiev menuju Polandia. Jadi kita itu Kiev tuh posisinya macam di tengah. Jadi kita menuju Kiev nggak bisa melalui jalur itu. Jadi kita bingung waktu itu. Kita koordinasi. Akhirnya apa? Kita dibantu oleh direktur perusahaan yang di perusahaan kita. Mereka memberitahu lah gimana seandainya begini kita sembunyinya gini, pergi kemana. Awal mula kita pergi ke basement, itu pabrik di bagian belakang sembunyi sana. Cuman selama 4 hari, cuman karena udaranya terlalu dingin juga, kita tidur pun nggak bisa, nggak nyaman. Akhirnya kita kembali ke tempat semula, itu di rumah kita mes di depan pabrik. Tapi di hari ke-5 itu ada serangan udara besar-besar. Nah itu kita terpaksa kita harus ke bunker, tempat peninggalan Perang Dunia Kedua itu mungkin. Itu sekitar 50 meter dari pabrik, itu kita sembunyi di situ 4 hari. Di hari ke-9 kita sudah harus pindah lagi karena apa? Satu malam tentara Ukraina datang ke situ dengan peralatan tempurnya, istirahat bercampur dengan kita. Jadi kita lihat di kendaraan itu ada mayat tentara atau rekan mereka mungkin dibawa juga di situ. Jadi saya berpikir ini kalau kita di sini takut juga karena takut jadi target serangan. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke perusahaan di pabrik itu juga. Cuman kita posisinya pindah-pindah lah. Di sana kira-kira aman, kita ke situ. Kebetulan lebar pabrik. Jadi selama kita itu ya gitulah, nggak menetap, muter-muter di situ selama 17 hari kita di situ. Dalam invasi itu Bang, mungkin suara tembakan atau suara bom yang meledak itu udah jadi makanan setiap hari lah pasti didengar ya Bang ya. Kalau saya bilang itu macam apa ya? Kalau kita di sini udah kayaknya setiap hari kayak gelodok gitu ya. Kayaknya siang malam tuh kayak dum 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 toto dudurum sana ada, dudurum sana, dum dum. Belum lagi kalau rudal jelajah yang lewat tuh di atas kita, itu rumah sampai bergetar, kita panik. Itu selama 24 jam nggak berhenti. Kadang kita lihat di berita katanya ada jeda, ada gencatan senjata. Faktanya di sana nggak ada. Oh gitu. Tiap hari selama 24 jam itu nggak pernah berhenti. Justru kalau ada tenang sekitar 1 jam itu yang bikin kita makin takut. Kenapa? Setelah tenang itu bakalan ada serangan yang kuat, lebih kuat. Udah sering gitu. Kita ini udah 2 jam nggak ada suara ledakan nih, aman ini. Kita duduk di atas kan, di kamar duduk. Dum. Lari semua ke bawah. Jadi setelah itu besoknya nggak berani lagi. Udah berhenti nih perang, nggak berani. Makin gawat. Selama berada saat itu Bang, di kondisi itu yang belum masuk ke bunker, pastinya dalam perjalanan untuk menyelamatkan diri, berapa mayat, banyak sekali mayat mungkin yang warga temukan itu? Kita nggak pernah, cuma lihat yang itu aja yang dibawa di mobil truk itu. Kebetulan gini, kawasan kami itu kan kawasan pabrik. Jadi kita nggak bergabung dengan warga sipil. Bergabung dengan warga sipil pun di bunker itu warga dari sekitaran yang pergi ke situ. Jadi saya nggak pernah ngelihat ke kota cuma hari pertama itu belum ada korban. Mayat yang di mobil tentara itu aja. Cuman kalau suara ledakan, kalau asap tebal, bahkan di sebelah pabrik kita itu ada pabrik juga baja, itu udah dibom tuh, kebakarannya sampai 3 hari tuh asapnya nggak berhenti. Itu udah kita lihat setiap hari lah. Nah setelah itu Bang, bagaimana sih perjalanan warga dan rombongan Abang bisa masuk ke dalam bunker begitu Bang? Jadi sebetulnya bunker itu awal mulanya kita nggak tahu juga. Setiap hari kita lewat mau pergi belanja, memang itu di pinggir jalan yang kita lalui sekitar 20 meter arah ke sebelah kiri itu ada gundukan tanah.
Kita nggak tahu itu bunker itu sebenarnya, saya kira itu toilet umum, tapi ditunjukkan oleh direktur perusahaan, dibilangnya Iskandar, seandainya nanti terjadi serangan besar atau dari pesawat, kalian lari bawa pakaian yang tebal ke bunker. Di situ sudah ada buah apa, dan disiapkan makanan. Jadi kita ditunjukkan lah di situ. Nah, jadi ketika ada serangan udara di hari ke-6 atau ke-5 itu kita langsung ke sana. Jadi di situ memang udah ada makanan, roti udah disiapkan semua. Oh, udah disiapkan Udah. oleh si direktur ini Iya, juga ya, memang begitu, dia Bang. udah siapkan. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Itulah beruntungnya kan. Dan di saat apa masuk ke bunker itu, Bang? Saat Itu di saat serangan udara. Serangan di hari udara. ke-6 atau ke-5 itulah. Itu serangan udara besar-besaran. Itu selama sampai hari ke-9 itu kalau nggak salah, itu serangan udara habis tuh. Kota Chernihiv itu dibom habis, bombardir. Setelah di hari ke-9 itu ada pesawat Rusia 3 yang jatuh. Itu videonya sempat beredar, pilotnya ditangkap apa. Teman saya juga sempat ngasih tahu kalau ada pesawat yang jatuh. Disitulah mulai berhenti. Terus masuk tentara Ukraina, malamnya istirahat di situ. Besoknya kita udah nggak di situ lagi. Kita udah balik ke pabrik lagi. Di situ juga dingin, Bang. Oh, gitu. Minus sampai 5. Di dalam kita nggak bisa tidur. Adapun pemanas nggak cukup. di dalam bunker itu. Iya, dingin. Karena di luar ada -2, di dalam lebih dingin lagi. Bahkan di dalam di bunker tuh kita makin nggak tenang. Suara bom itu jatuh makin gegar. Karena di bawah tanah. Di bawah Bang. tanah, itu makin gegar suaranya, makin kuat terdengar di bawah itu. Berapa hari, Bang, di dalam bunker? Sekitar 4 hari. Sekitar 4 hari. Dan sekitar 4 hari itu pindah lagi ke pabrik. Pindah ke pabrik lagi. Oh, setelah dari pabrik lah ada Setelah di pabrik itu di tanggal 13 atau 14 itu ya, itu kita ada yang jemput dari koordinator relawan dari orang Ukraina. Itu kita dijemput di restoran di kota, itu restoran La Pizza. Itulah tempat kita terakhir sebelum evakuasi ke Kiev. Kita di situ pun 3 hari juga di restoran itu nunggu. Karena nunggu jalur itu aman. Kebetulan mereka tuh bekerja sama dengan tentara itu yang tugas di jalan itu banyak ngambil makanan, dia seperti dapur umum. Jadi mereka dapat informasi dari mereka kapan bisa lewat, kapan apa. Jadi mereka yang bekerja sama dengan pemerintah kita dari konsuler. selama berada di sana, Bang, selama invasi, ada nggak terdengar warga Indonesia atau warga Sumatera Utara yang menjadi korban gitu, Bang? Nggak pernah. Cuman warga negara asing banyak. Warga negara asing banyak. Kebetulan gini, Bang, warga negara Indonesia sana nggak banyak. Udah gitu, pada umumnya warga negara Indonesia itu tinggal di Kiev, sekitaran ibu kota Kiev. Jadi waktu invasi pertama, mereka itu begitu diumumkan untuk evakuasi segera ke KBRI, mereka mudah karena mereka di sekitaran kota Kiev. Jadi mereka langsung kumpul di KBRI, terus mereka bisa evakuasi. Kalau yang di daerah Odessa itu orang dari Bali, itu dari hari keberapa itu rombongan pertama itu 23 orang mungkin ya. Itu mereka udah duluan dievakuasi, dia melalui Romania. Yang di Kiev ini pun melalui Romania. Jadi tinggal kami terakhir 9 orang. Itulah yang terjebak terakhir itu bisa keluar karena posisi jauh. Bang, kemarin kan sempat viral itu video amatir bahwasannya terjadi tembak-tembakan saat warga sedang melintas untuk menyelamatkan diri. Apakah seperti itu, Bang, kondisi Ya, separah? memang seperti itu. Karena kan gini, itu jalur lintasan tentara Rusia. Jadi mereka itu Rusia ada berapa kali rombongan, mereka macam grup-grup, berapa puluh tank lewat. Jadi di saat itu kalau kita orang sipil kita nekat, kita lewat, kita berpapasan dengan tentara. Di saat itu juga orang tentara Ukraina menyerang, posisi kita pas di situ. Jadi siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Di saat itu terjadi tembak-tembakan antara Rusia dengan Ukraina, posisi mobil kita di situ udah pasti kena. Iya. Pasokan makanan selama menyelamatkan diri bagaimana, Bang? Kita waktu dari hari pertama sampai hari ke-17 itu kita masih di pabrik, itu ditanggung sama bos. Jadi direktur perusahaan itu setiap hari datang ngecek kita
ada makanan, ada beras, ada apa, ditanya ada nggak gitu, butuh apa, nanti dia bawa roti, kentang, tomat, semua dia bawa. Cuman ya memang belum mencukupi. Biasa kita makan 1 hari 3 kali, ya kita 2 kali gitu lah. Jadi yang penting kita nggak kelaparan aja lah. Direktur merupakan warga Ukraina. Ukraina asli. dia warga Ukraina, dia termasuk dia mertua dari bos saya, mertuanya. Jadi tanggung jawabkan di situ untuk jaga kita juga, penanggung jawab di pabrik. Nah, setelah sampai di Kiev Bang, itu mungkin nggak mudah ya Bang perjalanan ataupun Nggak mudah. setelah sampai di Kiev apa yang dilakukan Bang? Apakah ada menunggu lagi atau bagaimana? Enggak, kita direct, kita langsung. Jadi perjalanan dari Chernihiv ke Kiev itu biasa normal, yang kalau melalui jalur utama itu 2 jam. Jadi karena kita melalui jalan tikus, kita jalan dari pedesaan, motong-motong gitu kan, yang masih jalan yang dikuasai sama orang Ukraina, kita menghindari Rusia. Jadi sampai 6 jam kita jalan menuju Kiev. Harusnya 2 jam jadi 6 jam. Udah gitu sampai di Kiev, mobil dari pemerintah Indonesia yang disewa sama pemerintah, kita udah standby nunggu. Gitu, Jadi Bang. mereka udah telepon sama supir, kita nunggu di sini gitu kan. Jadi begitu sampai di Kiev, kita langsung naik mobil travel, langsung bergerak ke perbatasan Polandia. Itu dari Kiev ke perbatasan Polandia 12 jam. 12 jam. Bang. Jalan darat. Pas saat di jalan tikus itu Bang, apakah sempat bertemu tentara Rusia atau Ukraina kah gitu Bang? Enggak, tentara Rusia kita nggak ketemu. Ke tentara Ukraina kita setiap checkpoint kita ketemu. Jadi mungkin dari Chernihiv ke Kiev itu mungkin ada 10 checkpoint. Itu tentara Ukraina semua. Setiap checkpoint kita pintu dibuka, mereka cek KTP kita. Kebetulan mungkin mereka udah mengetahui kita mau lewat kan. Jadi mereka nggak sulit. Jadi saya tunjukin satu aja ke KTP saya, udah lewat gitu. Seperti udah kenal. Memang mereka menghindari tentara Rusia karena takut terjadi apa-apa gitu, ada kepentingan politik gitu. Jadi kita dari tentara Ukraina semua, Rusia belum ketemu. Nah, setelah itu perjalanan Abang sampai di perbatasan Polandia Bang ya. Nah, setelah sampai di Polandia pastinya di dalam perjalanan itu terdengar nggak suara bom atau tembakan bagaimana Bang? Waktu dari Kiev ke Polandia itu nggak ada suara ledakan, nggak ada suara apa-apa. Kebetulan wilayah itu memang masih dikuasain, itu daerah barat masih dikuasain Ukraina semua. Cuman dia jalurnya udah dipotong-potong. Maksudnya jalur utama yang mesti dilalui dari Polandia itu menuju Kiev, itu separuh itu udah nggak dipakai. Jadi gini, kita dari Kiev itu belok gini macam ini kemari, yang di sini udah nggak dipakai. Kita jadi potong dari desa-desa motor. Di desa-desa itu pun checkpoint ada tentara Ukraina, ada milisi Ukraina juga. Jadi juga mereka udah dikoordinir, maksudnya udah dikasih tahu sebelumnya kita mau lewat tuh udah dikasih tahu. Jadi begitu sampai checkpoint, supir cuma bilang ini orang Indonesia 9 orang yang terjebak di Chernihiv. Oh iya, ditengok orangnya, udah lewat gitu aja. Jadi kita alhamdulillah mudah lah keluar itu. Cuman lamanya di checkpoint aja. Checkpointnya Bang ya. Tadi seperti Abang bilang sempat ada bilang ada gencatan senjata, bahwasanya meredam untuk tidak baku menembak karena warga sipil atau mau melintas. Itu apakah seperti itu Bang? Di sana gitu, apa tidak ada berhentinya gitu? Memang waktu semenjak saya di sana dari invasi pertama sampai ke 22 itu nggak pernah ada berhenti. Selama 24 jam itu suara bom itu nggak ada berhenti. Paling berhenti 1 jam agak sepi, tapi di Jawa masih ada juga gedebum. Yang maksud saya yang dekat sekali itu memang selalu ada gitu. Tapi tiap hari memang gedebum nggak ada berhentinya itu. Jadi waktu ada isu gencatan senjata itu terjadi, saya udah ada komunikasi dengan orang KBRI. Saya bilang, Pak, ini ada isu gencatan senjata apa benar? Iya, ada memang gencatan senjata, tapi kesepakatan belum ada. Gini, dikarenakan gini, Rusia mau orang yang mau mengungsi, termasuk kami lah orang Indonesia, itu dibawa ke Belarus. Rusia mau, Ukraina nggak mau. Ukraina maunya orang yang mau evakuasi, yang mengungsi itu harus ke Polandia. Disitulah nggak ada titik temu. Akhirnya
nggak jadi waktu itu. Dan respon dari pemerintah Indonesia KBRI itu cukup luar biasa Bang ya? Ya, alhamdulillah dari awal invasi sampai terakhir kita itu memang mereka selalu koordinasi dengan saya, selalu nanya kabar, tanya situasi gimana, mereka upayakan supaya kita bisa cepat keluar. Cuman memang nggak bisa juga mereka gegabah, maksudnya keselamatan dulu yang mereka pikirkan, karena udah banyak beritanya kejadiannya orang asing itu ya kayak tadi di jalan tanpa ada kesepakatan dari atau izin dari otoritas Ukraina atau Rusia, akhirnya kejebak. Banyak juga warga Ukraina yang kejebak macam itu gitu. Jadi nunggu situasi betul-betul aman. Kebetulan waktu kita evakuasi yang terakhir itu, waktu itu dari jalan itu, kebetulan saya di tengah jalan ada keluar, itu memang banyak orang sipil yang lewat. Jadi itu mungkin pas waktunya lah. Sebelumnya 2 hari udah diblok sama tentara Ukraina, nggak boleh lewat sipil dari jalur itu, diblok. Terus yang hari itulah tanggal 17 itulah baru boleh. Itu banyak rapat itu mobil sipil war itu sama kami beriringan. Itu rata-rata ditulis kertas, tulisannya saya nggak tahu bahasa Rusia itu di mobil. Itulah. Terus nggak lama saya dapat kabar besoknya jalur yang kami lalui itu dibom. Oh gitu Bang. Dibom. Nggak tahu yang ngebom siapa. Jadi terakhir waktu perang itu kami lah itu keluar. Rombongan kami dengan warga sipil Ukraina. Rombongan terakhir itu berarti Bang ya? Itu yang ada kesempatan keluar itu lah. Banyak itu. Mungkin saya bilang kalau orang Ukraina sendiri itu mungkin kalau mobilnya itu udah ratusan itu. Penuh, rapat. Maaf Bang, sebelumnya di saat itu bersama dengan anak ya, dan abang juga yang paling paling tua ya, bagaimana paling gitu? Tua, ya. Anak juga di sana bekerja Iya, sama dengan saya di satu pabrik. Sudah lama bekerjanya Bang? Anak udah 3 tahun. Anak 3 tahun sebetulnya. Anak itu bulan 8 ini pun pulang habis kontrak. Yang teman yang lain pun yang sebaya dia itu bulan 8 ini pulang gitu. Cuma karena kan keadaan perang kita pulangnya lebih cepat. Nah, ada rencana nggak tidak untuk kembali lagi Bang setelah situasi aman nanti begitu? Ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan aja cepet aman. Kalau aman ya saya ada rencana, karena pun perusahaan masih membutuhkan juga tenaga saya. Jadi saya rasa kalau saya tinggal saat ini mungkin mereka akan sulit juga gitu. Jadi ada rencana kalau aman saya mau balik lah, walaupun nggak lama, mungkin mau benah-benahin atau apa, mesin-mesin beres-beres atau gimana gitu. Kalaupun saya mau balik harus baik-baik lah ngomong. Ya, betul. Oke Bang, makasih ya Bang. Ya, sama-sama.